Bertemu lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 14 Desember, kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Yohanes dari Salib, Santo Venantius Fortunatus, uskup dan pengaku iman, dan Santo Spiridion, uskup dan pengaku iman. Yang pertama, Santo Yohanes dari Salib. Yohanes dari Salib lahir di Spanyol pada tahun 1542 dari keluarga miskin. Ia menjadi pelayan di rumah sakit Medina. Pada usia 21 tahun, ia diterima sebagai anggota awam biara Karmelit. Di situ, ia menata hidup rohaninya dengan tekun berdoa dan bermati raga. Pemimpin biara Karmelit itu kagum dengan cara hidupnya yang saleh. Ia juga mengetahui bahwa Yohanes sangat pandai. Oleh sebab itu, ia segera menyekolahkan Yohanes di Universitas Salamanca, Spanyol. Setelah menyelesaikan studinya, Yohanes kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1567 dalam usia 25 tahun. Ia bersahabat baik dengan Santa Teresa dari Avila yang tertarik pada cara hidup dan usahanya membaharui Ordo Karmelit. Yohanes diangkat menjadi prior pertama dari susteran Karmelit itu dan mengambil nama resmi Yohanes dari Salib. Namun beberapa kawan biaranya tidak suka akan tindakannya. Ia dikenakan hukuman dan dimasukkan ke dalam sel biara. Yohanes menerima perlakuan yang semena-mena dari rekan-rekan seordonnya. Setelah 9 bulan meringkuk di dalam tahanan biara, Yohanes kemudian melarikan diri dari biara. Usaha pembaharuannya itu disalah tafsirkan oleh rekan-rekan seordonnya. Sel biara itu memberinya pengalaman akan salib penderitaan Yesus. Namun berkat pengalaman pahit di dalam sel itu, ia justru mendapat pengalaman rohani yang mengagumkan. Ia mengalami banyak peristiwa mistik, mampu mengubah kidung-kidung rohani. Ia seringkali mengalami ekstase dan semakin memahami secara sungguh mendalam teologi dan ajaran-ajaran iman Kristen. Semua pengetahuan itu diabadikannya di dalam buku-buku yang dia tulis. Isi buku-bukunya sangat mendalam dan sangat bermanfaat bagi kehidupan membiara. Tekanan yang dia sampaikan di dalam buku-bukunya adalah salib menuntun kepada kebangkitan dan penyangkalan diri. Walaupun mengalami berbagai kesulitan dari rekan seordonnya, ia tetap bergembira karena persatuannya yang erat dengan Tuhan. Ia wafat pada tahun 1591 dan dinyatakan sebagai pujangga gereja. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 14 Desember, yakni Santo Venantius Fortunatus, uskup dan pengaku iman. Venantius Honorius Clementianus Fortunatus lahir di Treviso, Italia Utara pada tahun 530. Ia belajar di Milano dan Ravenna. Pada tahun 565, ia berziarah ke makam Santo Martinus dari Tours di Gaul, sekarang Prancis. Dalam pesiarahan itu, ia mengunjungi beberapa raja dari suku-suku bangsa Jerman yang berada di dalam wilayah provinsi Romawi Gaul. Ia diterima dengan ramah di istana Sigebertus, seorang raja Frank dari Austrasia, dan tinggal di sana selama 1 tahun. Ia kemudian ke Poitiers dan menetap di sana sebagai kapelan dan sahabat karib Santo Redegunde, abbas sebuah biara di sana. Pada tahun 599, ia diangkat menjadi uskup di Poitiers. Karya-karya tulisnya dikarang dalam bahasa Latin yang halus seperti himne yang digubahnya untuk menghormati Raja Sigebertus, Santo Regunde, dan pelindung-pelindung suci lainnya, serta kehidupan para kudus dalam syair dan prosa. 2 dari himnenya
dimasukkan dalam teks liturgi gereja seperti Pangelingua Gloriosa yang digunakan pada hari Kamis Putih dan Vexilla Rege Prodeum, sebuah lagu Vesper ibadat sore selama masa puasa dan Vesper pada pesta tubuh Kristus. Tulisan-tulisan syair dan prosa Santo Venantius Fortunatus penuh dengan uraian dan komentar tentang keadaan hidup masyarakat di mana ia hidup dan berkarya. Tulisan-tulisan itu memberikan suatu gambaran yang bernilai tentang pengaruh peradaban Kristen pada bangsa-bangsa barbar gaul pada masa hidupnya. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 14 Desember yakni Santo Spiridion, uskup dan pengaku iman. Spiridion lahir di Siprus dari sebuah keluarga yang miskin dan amat sederhana, namun kaya akan harta surgawi. Semasa muda, ia ditugaskan menggembala domba-domba. Ia seorang anak yang lemah lembut, rela menolong orang yang membutuhkan bantuan, bersikap ramah kepada teman-temannya, serta rendah hati. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan di sekolah diisi dengan usaha-usaha yang praktis. Ia menggemari keindahan alam yang mengantar dia kepada renungan-renungan mendalam tentang Sang Pencipta alam semesta. Dengan mengagumi keindahan alam raya, ia disemangati untuk memuja Tuhan dengan doa dan renungan. Di kemudian hari, ketika ia memasuki usia dewasa, semua pengalaman rohaninya menggerakkan dia menjadi seorang dermawan. Rumahnya senantiasa terbuka kepada orang-orang miskin yang datang meminta bantuan. Penduduk setempat menganggap dia sebagai orang yang saleh. Sepeninggal uskup kota Lekosia, Spiridion dipilih menjadi uskup oleh semua imam dan segenap umat. Sayangnya, dengan rendah hati ia menolak kehormatan itu karena merasa diri tidak memiliki cukup pengetahuan dan tidak pernah memperoleh pendidikan yang sebanding dengan jabatan sebagai uskup. Akan tetapi, ia tidak berdaya menghadapi tuntutan kehendak semua imam dan seluruh umat. Ia akhirnya menyerah dan ditahbiskan menjadi uskup. Dalam melaksanakan karyanya sebagai uskup, ternyata Spiridion tampil sebagai seorang gembala yang mengagumkan. Khotbahnya yang penuh semangat sungguh menyentuh hati umat dan mempertebal keyakinan umat akan kebenaran-kebenaran iman Kristen. Ia sendiri tidak memaksakan umat melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya sehari-hari. Kesaksian hidupnya yang baik sudah merupakan suatu khotbah konkret kepada umat. Pada masa penganiayaan umat Kristen oleh Kaisar Maximianus, banyak orang beriman bersama uskup dan imam-imamnya dihukum kerja paksa di tambang-tambang. Namun kerja paksa itu segera berakhir pada waktu Konstantin Agung menjadi kaisar kota Roma pada tahun 312. Spiridion dibebaskan dan mulai berkarya lagi di keuskupannya. Sebagai uskup, Spiridion juga menghadiri konsili Nisea. Pada waktu itu ia berhasil mempertobatkan seorang filsuf kafir bukan dengan bujukan, melainkan dengan kata-kata bijak yang menjelaskan hakikat iman Kristen. Spiridion meninggal dunia pada tahun 340. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 14 Desember, yakni Santo Yohanes dari Salib, Santo Venantius Fortunatus, uskup dan pengaku iman, dan Santo Spiridion, uskup dan pengaku iman. Santo Yohanes dari Salib, Santo Venantius Fortunatus, dan Santo Spiridion, doakanlah kami. Tuhan memberkati.